Baik, selamat malam. Kami ucapkan kepada seluruh rekan-rekan dan teman-teman dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat selalu untuk menjalankan seluruh aktivitasnya dimanapun kalian berada. Baik, di kesempatan malam hari ini, saya akan membawakan sebuah presentasi mengenai sebuah jurnal kajian di perusahaan, yang mana ini menjadi tugas saya untuk menyelesaikan pada sesi perkuliahan ke-10 pada mata kuliah Manajemen Teknologi Sistem Informasi. Baik, sebelum kita lanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Cahaya Kurniawan Sandi, NIM saya 230101010095. Saya merupakan mahasiswa kelas SI 102 Program Studi PJJ Sistem Informasi Universitas Siber Asia. Baik, mungkin langsung saja kita masuk kepada topik pembahasannya. Dari beberapa jurnal yang diberikan oleh dosen pengampu, di mana saya memilih satu jurnal yang menurut saya menarik untuk dibahas, karena di situ mengangkat sebuah kesempatan untuk memperbaiki sebuah metode atau sistem daripada PT tersebut, di mana PT tersebut adalah PT Valeo AC Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, instalasi, dan pemeliharaan. Sesuai dengan sebidang yang digeluti daripada perusahaan tersebut, kecepatan dan ketepatan akan informasi, barang, dan transaksi menjadi sangat krusial untuk menentukan kualitas serta efektivitas dalam sebuah sistem yang dipakai oleh perusahaan tersebut. Lalu, selanjutnya, peneliti menemukan sebuah kesempatan untuk meneliti pada metode pencatatan, yaitu ditemukannya masalah pada proses pencatatan inventaris laporan yang masih menggunakan metode pencatatan dan perhitungan manual, serta pengecekan data persediaan masih menggunakan kartu stok yang mengakibatkan rentan akan kesalahan pada proses penginputan hingga lamanya pencarian data kertas fisik sampai kerusakan atau kehilangan dokumen dan kartu stok. Penggunaan dokumen fisik memang bisa terbilang mempunyai beberapa kelebihan, namun juga mempunyai beberapa kekurangan yang harus diperhatikan oleh pemangku daripada sebuah pekerjaan, ataupun termasuk juga seorang manajer, yang mana di situ tentunya harus diperhatikan kelemahan-kelemahan yang ada pada dokumen fisik, atau terlalu banyak menggunakan dokumen fisik mengakibatkan kerentanan akan kerusakan serta kehilangan, lalu sampai lamanya pencarian karena mungkin kuantitinya sudah semakin banyak begitu. Dan di sini peneliti mempunyai sebuah pemikiran untuk memindahkan ataupun membuat suatu sistem yang mana bisa lebih efektif untuk menutupi celah daripada kekurangan metode ataupun prosedur yang telah dilakukan oleh PT tersebut, yaitu membangun sebuah sistem yang mana bisa menjadi lebih efisien dalam hal metode pencatatan dan perhitungan, serta meminimalisir resiko-resiko yang terjadi pada data dan kertas fisik ataupun kartu stok yang masih mereka gunakan. Di sini kita mengambil jurnal dari penelitian Rizky Bambang Sutrisna, Tri Ngudi Widianto, Wahyu Hadi Kristianto pada tahun 2023 pada Jintex, yaitu Jurnal Informasi, Informatika, Teknologi, dan Sains, pada penelitian perancangan sistem manajemen logistik berbasis website pada PT Valeo AC Indonesia. Baik, kita memasuki pada skema kerangka konseptual ataupun kerangka berpikir, di mana saya membuat sesederhana mungkin untuk bisa saya dan teman-teman dengan mudah dipahami, yaitu dengan masalah yang timbul adalah metode pencatatan dan perhitungan manual, rentan akan kesalahan sampai kerusakan atau kehilangan dokumen fisik. Lalu impact yang terjadi adalah ataupun efek yang akan terjadi adalah kecepatan dan ketepatan akan informasi barang dan transaksi menjadi kurang efisien pada operasional PT.
Jadi bisa dikatakan akibat dari satu masalah tersebut, maka impact-nya adalah pada ketepatan ataupun kecepatan yang di situ pastinya akan berdampak pada sub-sub bidang yang lain. Lalu di sini kita mengambil teori daripada Aryani F. Taufik A pada tahun 2021 yang menerangkan tentang sistem informasi inventory yang berhubungan dengan metode ataupun perancangan sebuah sistem untuk pencatatan inventaris. Lalu timbullah sebuah ide ataupun solusi yang mana akan dilakukan di sini, yaitu dengan berpangku pada teori yang sudah disebutkan tadi, lalu dengan menempuh cara ataupun metode kualitatif, yaitu dengan observasi dan wawancara dengan setiap manajer divisi. Lalu dari hasil kita menarik sebuah kesimpulan yang mana merupakan review ataupun ataukah mungkin ada evaluasi daripada sistem yang sudah terbangun tadi. Lalu selanjutnya pada penelitian yang dilakukan menggunakan tiga metode, yaitu pengumpulan data, pengembangan dan pemodelan serta implementasi. Dari pengumpulan data kita melakukan observasi ataupun pengamatan secara langsung melalui dokumentasi, lalu dengan wawancara kepada manajer logistik, manajer produksi, dan supervisor PT Valeo AC Indonesia. Yang mana peneliti mengharapkan ketika menggunakan cara ini, data yang dihasilkan itu lebih mendekati ataupun akurat, tingkat akurasinya bisa lebih baik. Lalu selanjutnya langkah selanjutnya adalah pengembangan dan pemodelan. Metode yang digunakan untuk pengembangan daripada sistem yang akan dirancang yaitu menggunakan metode waterfall. Dipilih karena lebih efisien dan memangkas serta menghemat pada waktu perancangan. Lalu untuk pemodelan yang digunakan memakai pemodelan UML atau use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram, dan class diagram. Lalu tahap berikutnya adalah implementasi, yang mana tetap menggunakan uji secara fungsional menggunakan teknik black box. Lalu selanjutnya di sini ada gambaran bagaimana pengujian secara metode black box dilakukan, yaitu dengan tujuan berusaha menemukan kesalahan dalam kategori fungsi yang tidak benar atau hilang dengan cakupan sistem informasi inventory, pemesanan material supaya meminimalisir kegagalan dan error pada penggunaan pemeliharaan jangka pendek dan pengembangan jangka panjang. Jadi ini seperti yang kita lihat di sini ada beberapa form yang mereka isi dengan checklist, yaitu beberapa case daripada halaman sistem seperti form login. Di situ output yang diharapkan seperti user tidak dapat masuk ke dalam sistem jika username salah atau tidak sesuai. Maka fakta tersebut benar atau tidaknya itu akan dihimpun daripada metode pengujian black box. Lalu termasuk juga from create account dan lain-lain, sampai from driver juga dilakukan dengan hal yang sama. Di sini lebih mengutamakan ketidaksesuaian, yang mana ketidaksesuaian itu bisa diminimalisir dengan pengujian ini. Jadi yang diharapkan outputnya nanti crash ataupun kegagalan pada sistem bisa lebih diminimalisir begitu. Lalu tahap selanjutnya yaitu perancangan user interface, hasil dari pengujian black box yang berfokus pada fungsional. Di sini dari hasil penelitian tersebut akhirnya mendapatkan gambaran ataupun hasil analisis daripada pengujian black box tadi, seperti kita memberikan menu-menu ataupun toggle pada sistem tersebut yang diharapkan mampu untuk menyesuaikan pada kebutuhan dan keadaan di lingkungan perusahaan untuk mengintegrasikan antar divisi ataupun antar transaksi bisa termonitor dan bisa dipantau secara real time. Jadi menu yang dicantumkan daripada hasil perancangan sistem di PT Valeo AC Indonesia tadi adalah seperti halaman awal,
Di situ mencakup fitur yaitu login dan create account, di mana di menu ini user dapat masuk ke dalam sistem atau membuat akun baru. Jadi pada halaman awal sistem tersebut menampilkan sebuah halaman login ataupun pembuatan akun baru, di mana jika user masih belum memiliki akun yang terdaftar pada sistem database yang dibuat. Lalu di situ ada dashboard, di mana dashboard mencakup lebih ke settings dan data stock, di mana opsi di mana user dapat mengatur identitas serta dapat melihat data stok barang atau material. Lalu yang ketiga ada pilihan aksi. Aksi di sini aksi yang bisa dipilih oleh user ataupun admin untuk mengambil sebuah tindakan, yang mana tetap menyesuaikan pada kebutuhan perusahaan untuk memberikan opsi terima atau tolak. Pilihan aksi diberikan untuk menerima atau menolak transaksi yang perlu persetujuan dan kondisi dari perusahaan. Lalu yang selanjutnya ada seperti rekapan. Rekapan di sini termasuk pada data-data penjualan dan pembelian, di mana transaksi yang sudah berlangsung bisa dilihat ketika informasi dibutuhkan, termasuk data dan rak barang. Jadi rekapan tersebut sudah menyimpan data-data pembelian dan penjualan sampai data barang dan rak posisi di mana barang itu berada. Lalu yang selanjutnya logistik atau pengiriman. Di sini mencakup penjualan dan pembelian. User dapat info mengenai update terbaru yang terintegrasi dengan data driver. Jadi di dalam fitur logistik ini mereka seperti admin maksud kami bisa memantau atau mendapatkan informasi secara update dengan integrasi pada driver yang mengantarkan barang tersebut. Lalu toggle ataupun menu pihak ketiga. Di sini user dapat mengambil data untuk keperluan pemberkasan yang berhubungan dengan data pihak ketiga dan jika dibutuhkan, seperti vendor dan supplier. Jadi ketika mungkin ada fase di mana kita mencari data vendor ataupun supplier yang dibutuhkan ketika pemberkasan, itu bisa kita lihat dari rekapan ataupun database sistem yang dibuat. Baik, pada slide kali ini di sini karena memperlihatkan hasil daripada penelitian atas kajian ataupun implementasi perancangan sistem pada PT Valeo AC Indonesia tadi. Sini menimbulkan hasil penggunaan teknologi sistem yang berbasis web dan komputer dalam menyampaikan informasi sangat membantu dan bermanfaat bagi suatu instansi dan perusahaan. Tentunya dengan catatan pengembangan sistem informasi yang dibangun harus melalui prosedur, metode, dan penyesuaian kebutuhan organisasi melalui uji serta analisa yang baik. Tentunya dari hasil-hasil yang sudah kita review tadi, yang sudah kita presentasikan tadi, kita bisa menilai bahwa sistem yang baik itu harus memperhatikan kebutuhan daripada instansi ataupun pengguna daripada sistem itu sendiri, meliputi banyak faktor yang harus dikaji, dianalisa daripada metode pengumpulan data dan pengembangan pemodelan itu bisa terimplementasikan melalui penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yang mana hasilnya bisa membuat pekerjaan daripada admin ataupun user itu menjadi jauh lebih efektif, jauh lebih efisien tanpa harus berisiko seperti kehilangan kartu stok ataupun dokumen-dokumen fisik serta lamanya pencarian dokumen-dokumen yang berbentuk kertas begitu. Namun tetap kita sadari bahwa pemeliharaan memang tetap harus diperhatikan di sini, karena bagaimanapun sistem informasi secara untuk penggunaan jangka panjang juga harus diperlukan usaha untuk memantau, memonitor, serta memastikan kesehatan daripada beberapa perangkat-perangkat yang terpasang begitu, termasuk untuk pelatihan pada SDM ataupun pelatihan pada pegawai-pegawai pada instansi yang terkait.
Lalu yang terakhir adalah saran pribadi dari saya sendiri itu sebagai review daripada jurnal analisis tanpa mengurangi nilai kesempurnaan daripada analisis tadi, yang mana berbentuk saran yang membangun terutama untuk analisis atau analisa penelitian supaya lebih banyak lagi pihak-pihak yang bisa membantu untuk membangun ataupun mengembangkan sistem baik pada instansi apapun, pendidikan, perusahaan ataupun pemerintahan yang hakikatnya bisa berguna ataupun bisa dirasakan manfaatnya untuk orang banyak. Yaitu saran dari saya pribadi adalah setelah membaca ataupun memahami lebih jauh daripada jurnal penelitian tadi, itu secara keseluruhan sistem sudah menerapkan rule dan prosedur dari perancangan sebuah sistem, juga mengimplementasikannya sudah melalui uji dan analisa secara fungsional dibuktikan pada metode black box. Namun pada hakikatnya pengembangan lanjutan masih sangat diperlukan dan perlu diperhatikan karena itu berhubungan dengan siklus hidup dari sebuah sistem antara SDLC yang akan berdampak pada penggunaan jangka panjang. Yang mana tadi juga kita masih belum melihat untuk keterangan dari setelah pasca daripada pengimplementasiannya, seperti mungkin pelatihan yang harus dilakukan ataupun perawatan daripada software ataupun hardware-nya yang memang bisa digunakan lebih lama lagi tanpa perlu penggantian, hanya mungkin malah harus mungkin lebih baik lagi jika akan dikembangkan, mungkin seperti menambah fitur-fitur yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, zaman, dan kebutuhan perusahaan. Jadi itulah tadi presentasi yang bisa saya sampaikan dari review jurnal penelitian daripada Rizky Bambang Sutrisna, Tringudi Widianto, Wahyu Hadi Kristanto dalam perancangan sistem manajemen logistik berbasis website pada PT Valeo AC Indonesia. Dari sini pasti masih banyak kekurangan daripada saya pribadi. Semoga bisa menjadi evaluasi untuk kemajuan ke depan. Dan saya juga berterima kasih kepada dosen pengajar Ibu Murdaningsih SE MAK selaku dosen pemangku mata kuliah manajemen teknologi sistem informasi. Berkat beliau kami bisa jauh memahami materi-materi yang beliau sampaikan, dan kepada seluruh teman-teman kelas SI 102 yang terus semangat untuk belajar bersama. Baik, dari saya pribadi itulah tadi yang bisa saya presentasikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.